Pasti sebelumnya juga Mas Ika tahu kewenangan ombudsman itu kan? Ya. Itu kewenangannya apa sih? Kita ini melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD, termasuk Badan Hukum Pendidikan juga. Oh, termasuk tuh ya? Termasuk. Luas dong ya cakupan Besar. pengawasannya? Ya, besar sekali. Termasuk juga perusahaan ataupun individu yang menggunakan baik Rp1 pun dana APBN maupun APBD. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sosok yang di kalangan dunia LSM itu bukan orang asing. Tapi kita buka dulu, Ya. supaya kelihatan wajahnya. Kawan baik kenal dengan salah satu tokoh LSM yang dulu amat sangat disayangi oleh Menteri Pertanian periode sebelumnya. Disayangi. Dalam tanda kutip. Wanted. Wanted. Karena sering berbeda pandangan. Padahal berbeda pandangan dalam demokrasi itu ya biasa. Jadi salah satu pilar penting dalam kenegaraan itu adalah negara harus punya sparring partner sehingga menghasilkan output kebijakan yang baik. Nah, salah satu pihak yang amat sangat baik dan harus ada itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Ya. Nah, kali ini kita undang Mas Yeka, salah satu tokoh LSM dari Pataka. Pataka ini adalah pusat kajian Pertanian pangan dan advokasi. Mestinya advokasinya rada dihilangkan karena kadang-kadang orang dengar advokasi itu apa sih melawan pemerintah. Padahal advokasi itu ya mengadvokasi, membela kepentingan masyarakat. Mas Yeka. Yes. Thank you, Bang Nur Iswan. Diundang kembali. Mas Yeka, ya kan? Kan Mas Yeka itu besar di LSM Pataka ya. Ya. Tiba-tiba jadi komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Pasti ada nuansa yang berbeda kan? Ya. Nah itu apa ya? Tertekan atau apa merubah suasana itu gimana? Tertekan sih tidak. Cuma ketakutan ada. Jadi terutama takut gagal. Karena ada tanggung jawab yang lebih besar. Iya. Yang diurus kalau dulu kan kecil, nah sekarang skupnya nasional gitu kan. Jadi kita juga punya partner bekerja berupa ASN dan pegawai ombudsman juga hampir 900 orang totalnya se-Indonesia. Oh, ini se-Indonesia kan? Berarti ada cabang-cabang? Ada. Kita menyebutnya itu sebagai ombudsman perwakilan. Di tingkat provinsi atau kabupaten kota? Di tingkat provinsi, tetapi sedang didesain ke depan itu ada beberapa kota yang memang tingkat pengaduannya banyak untuk mendekatkan diri kepada publik masyarakat, akan ada ditambahkan gitu ya. Tetapi mungkin bukan kabupaten, tetapi masih provinsi, cuma skupnya menjadi lebih banyak gitu. Oke. Berarti kan berpindah ya, arena dalam tanda petik arena pengabdiannya nih berpindah. Kalau kita bilang arena permainan bukan olahraga ya kan, tapi arena pengabdiannya berpindah dari pemberdayaan masyarakat langsung berhubungan dengan lapangan, sekarang pindah ke ombudsman. Ya. Tapi filosofinya sebetulnya sama juga, Bang Iswan. Sama ya? Karena samanya sebetulnya juga kan NGO itu sebetulnya yang produknya juga pelayanan juga kan. Ya. Ombudsman juga pelayanan publik, mengawasi pelayanan publik.
Jadi kadang saya berpikir ya oke, ini NGO tapi bercita rasa pemerintah, stempel pemerintah. Jadi saya statement negara, karena ombudsman kan dipilih oleh DPR ya, oleh DPR. Bukan ditunjuk oleh menteri atau presiden. Betul, kan? dan juga tidak dilantik oleh presiden, Oh, tapi diambil sumpah di hadapan kepala negara. Oh, oke. Jadi kita beyond di atas kementerian. Gitu jadi kan. tidak Namanya takut kan pengawasan. Tidak takut berbeda dengan presiden lah. Ya, tidak takut berbeda presiden sepanjang itu dalam konteks kenegaraan, tugas dan pokok fungsi ombudsman dijalankan. Karena salah satu kewenangan ombudsman adalah memberikan masukan kepada presiden, gitu kan. Ya, supaya presiden tidak salah jalan. Lebih tepat. Salah mengambil putusan. Kan nanti kalau salah ataupun tidak kan nanti harus ada yang menganalisanya lagi, gitu kan. Tapi kita tepatnya kalau presiden begini kita memberi masukan. Apakah masukan diterima atau tidak tentunya itu kan kewenangan dari pemerintah sendiri, gitu. Motif. Modus ya. Modus. Waktu Mas Yeka itu bergabung dengan ombudsman, pertama motifnya itu apa? Kok tiba-tiba tuh kepikiran daftar di ombudsman? Jadi gitu? gini, gimana sejarahnya tuh? Sebenarnya saya itu dalam kondisi kemarin itu sedang menikmati mengembangkan organisasi ataupun NGO Pataka tadi itu. Nah, ini NGO-nya memang kecil dan didirikan tahun berapa tuh? 2015 akhir. Oke. Memang NGO ini saya desain kecil gitu. Saya kecil-kecil, munggil gitu ya, tidak besar. Lagi sedang mengembangkan komunitas karena imajinasi saya itu sederhana sebetulnya. Saya tuh pengennya itu nanti bikin school padi, school sapi, school kambing. Sekolah gitu. Ya? Sekolah-sekolah. Sekolah dalam artian untuk peningkatan kapasitas, tetapi yang dengan basis pengembangan komunitas. Jadi basis komunitas itu artinya semuanya itu ada loop system, close loop system. Misalnya begini, kami mengembangkan sekolah pakan ternak. Misalnya, outputnya ini harus mereka mampu menghasilkan pakan ternak. Nanti yang membeli output mereka adalah komunitas di peternakannya. Peternak sapi, peternak kambing misalnya ya. Mereka butuh apa? Butuh rumput, ya, dikembangkanlah rumputnya gitu kan, misalnya kayak gitu. Waktu mau daftar itu kan tentu izin ya? Maksudnya ngumpulin teman-teman di Pataka maupun di jaringan LSM lah? Nah, itu ada hal yang menarik karena sebetulnya tidak ada sama sekali cita-cita ataupun gimana ya, dari garis kehidupan itu tidak pernah kebayang bahwa saya itu ada di ombudsman. Jadi itu injury time. Ada salah satu ya saya anggap sebagai guru kehidupan saya ngasih insight. Kenapa nggak masuk ke ombudsman aja? Saya bilang dulu saya PNS, tapi saya mengundurkan diri. Pernah jadi PNS ya? Pernah. Dosen di IPB. Dosen di IPB. Terus saya bilang, loh kalau di ombudsman kan berarti di birokrasi lagi gitu kan. Terus kata dia, bukan. Gitu. Ya nampaknya pas banget gitu kan. Ya udah karena ini sudah saya anggap guru, samina wa ta'na saja. Tapi sebelum ikut petuah guru kan pasti supaya enak kan ngomong ke teman-teman, ke seluruh jaringan yang punya. Nggak pernah juga. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Jadi daftar aja gitu? Jadi udah kayak gitu daftar aja gitu kan. Karena setidaknya juga di lingkungan internal Pataka kan pasti ngobrol. Ya di lingkungan Pataka ngobrol, tetapi juga saya sampaikan ini ikut karena prosesnya kan panjang. Panjang, ya kita jalanin aja lah. Kita jalani dan juga ekspektasi saya karena lihat dari persyaratan itu kan banyaknya backgroundnya itu hukum dan pemerintahan. Oke. Jadi saya pun tidak berekspektasi banyak. Ekspektasi akan terpilih lah. Nah, guru saya pun paling mengatakannya ya paling nanti kamu nggak lolos gitu. Gitu. Jadi udah nothing tulus. Sang guru pun menduga dengan rekam sejarah yang sering disayangi menteri, udah pasti lewat lah ini barang. Lewat ya kan? Gitu kan. Gitu kan. Ya, dan itu ternyata begitu masuk seleksi, masuk lolos terus gitu kan. Termasuk sampai di apa komentar teman-teman di internal Pataka ketika Mas Yeka matur lah ngobrol bahwa mengikuti proses ini? Yang jelas mendukung mereka berat. Oh. Karena kehilangan induknya. Iya. Karena bidan yang melahirkan Pataka tuh Mas Yeka. Iya, gitu kan. Tapi kan proses kehidupan jalan terus dan akhirnya kepilih ya. Tapi ya saya sampaikan 5 tahun itu sangat cepat. Jadi begitu saya masuk ke ombudsman, saya sampaikan ke kawan-kawan di ombudsman,
Saya cukup 5 tahun di sini, tidak akan 2 periode, saya bilang. Dan saya berpikir, kalaupun nanti sudah tidak di situ, balik lagi ke Pataka. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan di Pataka, oke, kita memang tensinya agak turun, aktivitas tetap jalan, gitu kan. Jadi emang cita-citanya cuma 1 periode? 1 periode. Ya, kecuali negara memanggil kembali untuk tugas yang lebih berat. Ya kan, nah, baru itu cita-citanya ditinjau kembali ya kan. Ya. Tapi nanti kita terusin Oke. apa namanya cerita singkat Mas Yeka lebih lanjut. Karena ini menarik sebagai tokoh dan kita harus banyak menumbuhkan istilahnya tunas-tunas baru untuk pengelolaan negara ini. Mas Yeka, Siap. tadi kita sudah ngobrol soal Background sedikit ya. background sedikit. Sekarang saya ingin tahu juga tuh proses keterpilihan Mas Yeka kan tahapannya tuh panjang ya. Panjang ya, hampir. Dan yang daftar tuh biasanya kan ratusan, Ya, ya kan? ada 500 orang 500 orang yang daftar ya. yang daftar, kurang lebih lah. Dan kata gurunya tadi ekspektasinya ya tidak mungkin terpilih. Tidak mungkin terpilih. Gelar cuma sarjana ya gitu ya. Iya, S1 gelar S1 gitu. ya kan. Terus fokus gitu ya, fokus di satu bidang gitu kan. Iya. Jadi sementara kan yang diurus ombudsman itu pelayan publik kan banyak besar sekali. Iya. Nah, pada saat melewati proses seleksi itu, Mas Yeka menjalaninya tuh kan pasti juga dengan sungguh-sungguh. Ada kesulitan nggak tuh waktu Saya kok begini sih gitu ya, kan? Atau saya bagaimana tuh? Tidak, sebenarnya gini, sulit tidak, karena memang dari dulu saya selalu berpikir hidup ini nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah juga gitu kan. Semua Iya. biasa saja gitu. Tergantung tafsirnya. Tergantung tafsirnya. Tapi yang paling penting adalah memang serius mengikuti seleksi. Jadi kalaupun itu ya banyak baca, belajar gitu aja. Gitu. Jadi Itu berapa mempersiapkan tahap sih? diri. Ada sekitar 5 tahap ya. 5 tahap ya, dari mulai seleksi tes administratif ya. administrasi, terus ada tes apa namanya itu, ke semacam tes apa namanya? Saya sebut nama ininya cukup apa? Tapi yang dijalaninya apa? Tes Yang itu dia- seperti yang apa? Intinya tes kualitas. Oh, Ya, namanya tes wawasan. kualitas. Nggak ada tes wawasan kebangsaan yang jelas. Dari Jadi tes nggak ada kualitas. tes wawasan kebangsaan ya? Ada tes psikologi. Belum waktu itu. Ada tes psikologi gitu ya, ada tes kesehatan gitu kan, ada wawancara juga dengan pansel. Terus yang ininya di fit and proper di DPR gitu ya. Ada peristiwa yang gimana gitu waktu Ya, ada juga tuh yang waktu dengan pansel dari 22 ke 18. dari 20, jadi dari 500 itu diperos-peros setiap tahap menjadi 22. Dan dari 22 itu menjadi 18. 18. Nah, pada ini saat dari 22 ini pansel ini yang Pansel. direkrut. Kalau yang sebelumnya kan ada konsultan. prosesnya bagaimana yang membuat Pertanyaannya sih sederhana-sederhana aja, tapi ada satu pertanyaan yang bikin saya menangis. Terharu gitu ya. menangis dalam hati maksudnya? Wah, iya kan? Sempat di break itu 5 menit sama Pak Chandra Hamzah. Oh, apa yang membuat istilahnya bergetar hati itu? Begini, kan waktu itu juga kita petakan gitu ya, karena portofolio dari tim pansel ini juga kan ada yang memang tugasnya untuk menguji intelektualitas, ada yang misalnya menguji tentang kebersihan, artinya clean gitu ya, tidak tersangkut kasus korupsi segala macam. Iya. Ada juga mungkin dilihat kira-kira ini mungkin gitu. Ini persepsi saya saja Iya, ya. penafsiran Sejalan nggak dengan policy pemerintah gitu, secara umum. Ya kan? secara umum. Nah, jadi ada pertanyaan yang memang saya kalaupun menjawabnya ini khawatir menyinggung banyak pihak gitu. Oke, apa pertanyaannya itu? Jadi Kan boleh dibuka. Sekarang kan udah terpilih. Boleh. Biar kawan baik semua belajar juga kalau mau daftar Jadi pertanyaannya komisi katanya, atau ombudsman. ada waktu itu salah satu pansel menanyakan apa yang membuat, jadi gini, dari semua peserta yang konsisten dari mulai sekolah, pekerjaan, bidang bergelut di bidang pertanian itu, ya berarti konsisten terus saja di rel itu gitu ya. Tracknya lurus gitu ya, nggak bolak-belok kemana-mana dulu. Apa yang membuat begitu mencintai petani dan peternak? Bukan
mencintai ombudsman, bukan. mencintai. Apa yang membuat? Karena dilihat rekam jejak kok ini bergelut terus di dunia ini. Ya, apa yang mencintai di situ? Pertanian, Nah, peternakan. sementara yang saya catat di situ kan semuanya karena banyaknya ketidakberesan Dalam melihat hal Iya, tersebut. hal tersebut itu banyaknya ketidakberesan akibat policy gitu ya. Tapi saya juga kalau mau jelaskan panjang dan akhirnya saya kesulitan terbata-bata. Lantas waktu itu imajinasi saya terbayang sosok kakek saya. Jadi saya Oh, baru jadi ingat. waktu ditanya ingin menjelaskan karena Mas Yeka itu tahu banyak hal Nah, di lapangan, Di lapangan. karena bergaul dengan petani, peternak kecil. Nah. Jadi kesengsaraan, keprihatinan Yes. hidup mereka itu terbayang. terbayang secara singkat, tiba-tiba memori saya ingat kepada kakek saya. Blank terus. Blank. Oh, kakek ingat saya- kakek. Dan waktu itu sebetulnya itu hilang. Ingatan memori itu tuh nggak ada. Jadi itu tiba-tiba mendadak muncul di situ. Oh. Sebelumnya saya nggak pernah ingat ada memori Ingat-ingat. itu. Ah, Tiba-tiba aja kayak ditarik gitu ke memori itu. Waktu itu saya ingat kakek saya curhat sama saya, sama cucunya. kakek ini profesinya apa? Petani, buruh tani Di Garut. di Garut. Iya. Oh, Nah, Asgar kakek, ya? Asgar, kakek Asal cerita Garut. sambil nangis kakek. sama cucunya. Cucunya tuh Mas Yeka. Iya, Usia berapa? SMP waktu itu saya ya. Kecil banget, masih kecil lah. Oke. Jadi makanya itu kayaknya saya ditarik gitu ya. Ini memori saya ditarik gitu loh. Intinya pesan kakek itu, nanti kalau kamu jadi orang, jangan lupakan kaum engking, bahasanya begitu. Oh, kaum engking. Engking tuh kaum mengatasnamakan abdi. dirinya ya, gitu kan. Kaum abdi adalah kaum Yang- petani. Ya, yang bergerak dari buruh tani menjadi petani. Dari awal yang tidak punya lahan sekitar 3 hektaran waktu itu. Ya, kamu jangan lupa. Jangan lupakan kaum engking, bahasanya begitu. Nah, di situ kan jadi terharu. Terharu, jadi tergetar lah itu hati. Tergetar lah itu. Nah, jawaban itulah yang dimunculkan. Oh, Gitu. pada Pada saat tes itu. pansel semuanya jadi terharu juga. Di break 5 menit. Di break 5 menit. Agak susah terbata-bata ya, karena memang itu memori yang sangat menjawabnya jadi membekas ya. sulit. Dan mereka pansel melihat ada Justru apa dengan- kok iya. biasanya lancar kok jadi Tiba- terbata-bata. Betul. Oh, gitu. oke. Justru itu kemudian yang menjadikan pansel memilih Mas Eka. Belum tentu nggak tahu versi pansel yang ditanyakan ini. Ya faktanya kan terpilih. Faktanya terpilih. Oke. Gitu. Oke, setelah itu terpilih. Nah, kemudian setelah terpilih Mas Eka, Masukkan fit and proper dulu ya. Habis fit itu and proper terpilih lah, di oke. DPR. Oke. Nah, waktu di DPR nih yang ingin saya tahu, ketika melakukan biasa kalau di DPR itu ada lobby-lobby biasa kan komunikasi politik, ada yang minta komitmen nggak? Komitmen tuh apa? Janji atau apa? Ya ada, termasuk juga yang meminta uang juga ada. Oh, tapi kan bukan anggota DPR tuh, mungkin palsu-palsu ya. Bukan, saya Mungkin, juga tidak menanggapi secara serius Ya, dan kadang-kadang ada. saya pikir itu bukan partai, tetapi yang pihak yang memanfaatkan saja. Ya. Ya gitu, tapi ya Jadi- nggak saya tanggapin kok. Jadi bukan partai nanti. Bukan partai, bukan juga oknum, bukan anggota Bukan anggota DPR, DPR, tapi enggak lah. Anggota DPR semuanya tapi yang mengaku-ngaku lah. yang mengaku-ngaku bisa meloloskan. Oh, jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi kalau misalkan kalau mengikuti ikut begini, proses seperti itu, ikuti aja lah. ikuti dengan baik. Ikuti aja. Misalnya karena fit and proper ini adanya di ranah politik DPR, artinya ya tugas kita ya sowan aja, perkenalkan diri kan Iya, begitu. iya, Ya kita orang timur kan Iya. mau ada di situ ya perkenalkan diri Pak, saya YK. Ya nanti. dimintain uang banyak juga kan dari LSM. kan? Kan pasti menolak. Pertama pasti menolak karena itu mengkhianati pengabdian ya kan. Iya. Oke. Kemudian setelah terpilih dan masuk, pasti sebelumnya juga Mas Ika tahu kewenangan ombudsman itu kan. Iya. Itu kewenangannya apa sih ombudsman? Atau misi utama ombudsman itu apa? Intinya kita ini melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD, termasuk Badan Hukum Pendidikan juga. Oh, termasuk tuh ya? Termasuk Luas dong ya cakupan besar. pengawasannya. Ya, besar sekali. Termasuk juga perusahaan ataupun individu yang menggunakan baik Rp1 pun dana APBN maupun APBD.
Oke. Jadi itu yang diawasi. 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 Hanya mengawasi saja. Mengawasi saja. Pelayanan publiknya ya. Iya, pelayanan publik. Jadi kalau aspek tindak pidananya nanti itu kan ada Ada aparat penegak hukum. Kalau korupsinya ada KPK. Kalau masalah keuangan nanti ada BPK, BPKP. Tapi kalau kami lihat adalah tata kelola dalam pelayanan publik ini. Oh, prosedurnya, administrasinya, proses pengambilan keputusannya. Ya, pelayanan publik itu kan intinya 3. Ada bentuk barang, jasa maupun administratif. Nah, ini yang kita awasi gitu kan. Oh, pantesan kalau Ombudsman ngomong tuh ada indikasi maladministrasi. Nah, gitu. Jadi kan passwordnya tuh itu passwordnya itu. Password untuk masuknya. Password masuk itu 2 kata, pelayanan publik dan maladministrasi. Intinya itu. Apabila ada indikasi itu, Ombudsman masuk. Ombudsman masuk. Dan itu masuknya itu berdasarkan laporan ada atau inisiatif? Ada 2 cara. Jadi kita itu punya 2 sayap lah. 1 sayap aduan. Apapun aduan dari publik, kita harus tangani, harus selesaikan. Nah, jumlah aduan ini rata-rata per tahun itu sekitar 10.000 aduan lah per tahun. Nah, se-Indonesia. Nah, terus ada juga pencegahan maladministrasi. Nah, di sini pencegahan maladministrasi itu kita inisiatif bergerak sendiri. Itu melalui systemic review, melalui investigasi atas prakarsa mandiri, melalui affidavit assessment. Misalnya, contoh misalnya, sekarang ini lagi rame nih masalah haji. Ya, kita kan tidak tahu apa penyebabnya. Sehingga batal. Walaupun tidak aduan, kalau misalnya kami memutuskan itu penting, karena itu menyangkut terhadap pelayanan publik hampir 250.000 rakyat Indonesia, bisa saja masuk. Gitu. Contohnya seperti begitu. Nah, contoh yang saya lakukan itu adalah terkait subsidi pupuk, terkait impor beras, kan tidak ada yang melaporkan. Tetapi karena itu inisiatif. Melihat inisiatif, karena itu berdampak sistemik, ya kita masuk di situ. Nah, dalam mengeksekusi misi pengawasan itu kewenangannya sampai tingkat apa? Ya, apakah ada penindakan? Yang jelas kami berwenang dalam melakukan pemeriksaan, memeriksa berbagai macam dokumen, surat persuratan, administrasi lainnya, termasuk memanggil paksa juga gitu. Kalau seandainya yang bisa manggil paksa ya? Bisa, kalau seandainya sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir, itu yang ketiga memang dalam undang-undang kami boleh memanggil paksa. Dan selama proses pemeriksaan tersebut, kami juga punya hak imunitas yang tidak bisa. Punya kekebalan? Punya kekebalan. Gitu. Oke. Tapi punya kewenangan penindakan nggak? Tidak ada. Output dari Ombudsman itu apa? Rekomendasi, saran, masukan? Rekomendasi. Jadi ada yang namanya tindakan koreksi, terus level di atas itu ada juga yang disebut dengan rekomendasi. Tindakan koreksi itu berupa perbaikan tata kelola, prosedur misalnya ya. Tapi yang melakukan kan yang subjeknya. Subjeknya. Jadi kita dampingi agar kita dampingi, kita monitoring agar memang itu dilakukan, gitu kan. Oke. Nah, gitu. Terus yang kedua rekomendasi. Nah, yang ketiga adalah kita kalaupun seandainya itu tidak dilakukan, ya lapor kepada Presiden atau menyampaikan ini kepada DPR atau bahkan bisa atau kepada publik ya. DPR itu publik kan? Iya, kepada publik dalam bentuk misalnya ke media gitu kan. Untuk supaya dipahami. Ya, sekarang juga partisipasi pemerintah daerah sudah bagus karena kami sekarang lagi membangun flagship walaupun ini belum masih perlu disesuaikan yang namanya survei kepatuhan pelayanan publik oleh pejabat pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ini skupnya masih pemerintah, belum masuk. Yang melakukan survei siapa? Ombudsman? Kami. Ombudsman. Setiap tahun. Cuma kemarin 2020 tidak dilakukan karena COVID. Kan punya perwakilan ya? Punya perwakilan. Ada berapa sekarang perwakilan di daerah? 34 perwakilan di daerah. Oke. Nah, terakhir Mas Eka, udah berapa lama nih? Jadi 3 bulan lebih 10 hari lah. Iya. Kalau dari wajah kayaknya ya menikmati pekerjaan itu, karena pengabdian itu tadi. Pengabdian itu saya sampaikan kepada keluarga bahwa ini 5 tahun sebagai sarana pengabdian. Mohon keikhlasannya gitu kan, kalau memang waktu banyak tersita. Karena memang dunianya sudah berubah gitu kan, yang dilihat tanggung jawab semakin lebih besar. Saya dengar Mas Eka tuh kalau datang itu selalu yang pertama tuh. Nggak tahu juga itu nanti. Yang jelas berangkat dari rumah. Informasi yang saya terima tuh katanya ya udah jam 7 dari kantor gitu kan. Saya tuh berupaya kan gini. Nggak tahu di kantor tuh karena ngapain aja. Bukan. Apakah tidur atau karena memang dimarahin istri nggak dibukain pintu terus akhirnya datang pagi kan. Ya, konon informasi yang saya. Cilengsi kan saya tinggal di Cilengsi. Cilengsi sama kantor tuh Ombudsman itu kan kalau kita salah memilih traffic kan perjalanan panjang. Makanya datang lebih pagi. Lebih pagi. Saya lebih baik datang lebih pagi daripada saya menghabiskan waktu macet di jalan. Oke. Nah, pulang memang agak sering
malam-malam karena memang pekerjaannya banyak. Ini mungkin di awal-awal saja ya mungkin gitu. Enggak, itu kalau lihat dari kompleksitas masalah negara ini ya pasti kita memerlukan peran Mas Yeka untuk memperkuat di Ombudsman. Jadi kawan baik yang ingin mendaftar Ombudsman tapi 5 tahun lagi. Tapi kita akan mungkin ya tadi dia bilang 5 tahun, ya 5 tahun tuh bisa pindah ke kuadran yang lebih lain ya kan, atau kuadran tetap itu nanti. Tapi kita harapkan Mas Yeka mewarnai Ombudsman sehingga negara ini lebih baik. Terakhir Mas Yeka, apa yang mau disampaikan? Jadi intinya setelah saya duduk, saya melihat sebetulnya saya ingin lebih concern terhadap pelayanan publik di wilayah silent citizenship, karena ini tidak tergarap. Silent citizenship itu artinya masyarakat yang sangat masyarakat diam. yang nerima apapun, mereka tidak mengekspresikan kekecewaannya, terima saja diam. Terus yang kedua juga terhadap hal-hal yang sifatnya memang memiliki kontribusi terhadap efisiensi penggunaan dana APBN. Misalnya tadi subsidi pupuk gitu ya. Terus juga terkait nanti juga masalah pengadaan barang dan jasa. Iya, itu banyak tuh. Banyak orang yang kepleset tuh. Terpleset di situ gitu kan. 90% pengadaan barang dan jasa itu diindikasikan. Itu bermasalah. Nah, ini tentunya kalau kami bisa masuk ke wilayah-wilayah seperti itu, termasuk misalnya seperti bantuan sosial gitu yang berdampak banyak. Nah, nampaknya Ombudsman harus bisa masuk ke upaya-upaya pencegahan maladministrasi di sektor-sektor yang memang melibatkan banyak orang. Mas Yeka, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kawan baik Nur Iswan. Silakan. Saya mengajak untuk subscribe Nur Iswan Channel karena ini adalah channel yang sangat mengedukasi, channel yang mencerdaskan Anda sehingga Anda bisa lebih terbuka wawasannya. Terima kasih Mas Yeka. Sama-sama. Kawan terima baik, kasih. Semoga kita terus berkolaborasi dengan Ombudsman karena perannya sangat penting dalam proses kenegaraan kita. Jumpa lagi nanti pada tema berikutnya yang insya Allah akan semakin menarik. Sampai jumpa.